Hakim-Hakim 2. Malaikat Yahwe datang dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Aku telah menuntunmu keluar dari Mesir dan membawamu ke negeri yang telah aku janjikan kepada leluhurmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku denganmu untuk selama-lamanya. Namun, janganlah kamu membuat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Kamu harus menghancurkan mezbah-mezbah mereka, tetapi kamu tidak mau mendengarkan suaraku. Mengapa kamu berlaku demikian? Aku juga telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari hadapanmu, tetapi mereka akan menjadi musuh bagimu, dan ilah-ilah mereka akan menjadi jerat bagimu." Ketika malaikat Yahwe mengucapkan kata-kata ini kepada semua Bani Israel, bangsa itu meraung dan menangis. Mereka menamai tempat itu Bokim, dan mereka berkurban di sana kepada Yahwe. Yosua melepas bangsa itu, dan Bani Israel pun pergi, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki tanah itu. Bangsa itu beribadah kepada Yahwe semasa Yosua hidup, dan semasa para tua-tua yang umurnya lebih panjang dari Yosua, yang telah melihat semua perbuatan besar Yahwe yang dilakukannya untuk Israel. Yosua anak Nun, hamba Yahwe itu, mati pada usia 110 tahun. Mereka menguburkannya di daerah milik pusakanya, di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di utara Gunung Gaas. Seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahwe dan juga perbuatan yang telah dilakukannya bagi Israel. Lalu Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahwe, dan mereka melayani para Baal. Mereka meninggalkan Yahwe, Elohim leluhur mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan mereka mengikuti ilah-ilah lain, milik bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar mereka, serta sujud menyembah kepadanya sehingga membuat Yahwe murka. Demikianlah mereka meninggalkan Yahwe untuk beribadah kepada Baal dan kepada Astoret. Maka murka Yahwe pun bangkit terhadap orang Israel, dan dia menyerahkan mereka ke dalam tangan para perampok, dan mereka merampasnya, lalu menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi menghadapi musuh mereka. Kemanapun mereka pergi, tangan Yahwe melawan mereka dan mendatangkan malapetaka seperti yang telah Yahwe katakan dan yang telah Yahwe janjikan kepada mereka, sehingga mereka menjadi sangat putus asa. Kemudian Yahwe membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan para perampok itu. Namun mereka juga tidak mendengarkan para hakim itu, bahkan berbuat serong dengan ilah-ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh leluhur mereka yang mendengarkan perintah Yahwe. Mereka tidak berbuat yang sama seperti leluhur mereka. Ketika Yahwe membangkitkan hakim bagi mereka, Yahwe menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Karena Yahwe berbelas kasihan mendengar jeritan mereka di hadapan orang-orang yang menekan dan yang menindas mereka. Ketika hakim itu mati, mereka kembali melakukannya dan berbuat lebih jahat daripada leluhur mereka dengan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembahnya. Dan mereka tidak berhenti dari perbuatan dan tindakan keras kepala mereka. Lalu bangkitlah murka Yahwe terhadap orang Israel, dan dia berfirman, "Sebab bangsa ini telah melanggar perjanjianku yang telah aku sampaikan kepada leluhur mereka, dan mereka tidak mendengarkan suaraku, maka mulai sekarang aku tidak akan lagi menghalau dari hadapan mereka bangsa-bangsa yang ditinggalkan oleh Yosua pada waktu ia mati. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku dapat membuktikan orang Israel, apakah mereka menaati jalan Yahwe, berjalan di dalamnya seperti ketaatan leluhur mereka, atau tidak." Demikianlah Yahwe membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal di sana tanpa menghalau mereka. Tidak diserahkannya bangsa-bangsa itu ke dalam tangan Yosua.